tenggorokan kering banget saat bangun tidur. Bunda pernah nggak sih ngalamin? Dan tentunya aku akan berikan beberapa tipsnya. Selain itu juga sering terbangun di malam hari, jantung berdebar dan sering ngos-ngosan. Apakah ini karena faktor asam lambung ya? Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan aku bahas. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal share lagi dan menjawab beberapa pertanyaan ya seputar asam lambung GERD anxiety. Teman-teman, aku itu bukan dokter ya, aku juga mantan pejuang asam lambung GERD anxiety. Alhamdulillahnya saat ini udah normal, udah bisa aktivitas. Dan kemarin itu aku udah berani mudik ya, jarak jauh, ganti 5 kendaraan ya. Jadi aku itu naik darat, udara, darat, laut, baru darat lagi. Alhamdulillahnya aku pulang ke Sulawesi setelah beberapa tahun ya nggak mudik ya. Aku tuh biasanya mudik kalau nggak momen lebaran ya. Momen lebaran tuh 12 tahun yang lalu terakhir aku mudik. Alhamdulillah tahun ini bisa lebaran sama mama ya, sama saudara-saudara. Dan selama di kampung nggak sih Bun? Alhamdulillah sih enggak ya. Memang kemarin tuh aku bawa beberapa obat-obatan ya, kayak omeprazol ya. Kemudian setelah itu juga buat jenang gemi, bawa herba fomis, bawa obat diare. Aku tuh takut, namanya di kampung ya, takutnya cuacanya dingin ataupun mungkin dan lain sebagainya ya. Jadi aku jaga-jaga aja, tapi alhamdulillahnya obat-obatannya masih utuh. Aku hanya sedia payung sebelum hujan aja sih ya. Jadi saran aku juga kalian kalau misalnya kayak mau pulang liburan atau mau ke kampung ya, nggak ada salahnya kita bawa, karena kita kan mantan pejuang ya, atau ada riwayat asam lambung. Jadi nggak apa-apa banget kalau mau bawa obat-obatan tersebut. Dan sampai saat ini di rumah pun aku masih stok ya, kayak madu Zetsmart, kemudian susu SR ya, herba fomis. Aku masih stok, apalagi obat-obatan diare itu aku stok banget di rumah. Nah, jadi kemarin itu sempat turun ya berat badan aku karena mungkin bulan Ramadan, dan pada saat buka puasa itu aku tuh jarang makan nasi. Makan nasi itu pada saat sahur doang, itu pun porsinya kecil ya. Alhamdulillahnya saat ini udah rutin lagi minum ini, udah mulai naik lagi ya. Kemarin tuh memang agak turun gitu badan aku ya, 2 kilo turun. Tapi ini aku lagi kondisi lagi dan jaga pola tidur ya. Intinya kita nggak boleh begadang. Jadi aku tuh nggak bisa tidur di atas jam 10 teman-teman ya, agar kita tetap terjaga kondisi kesehatannya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya terkait asam lambung lagi. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah atas nama Mas Jem. Maaf Bunda, saya lagi proses pengobatan asam lambung ya, GERD anxiety. Kalau bangun pagi itu lehernya kering. Lehernya ini maksudnya tenggorokannya ya, kering. Bunda gimana solusinya? Umurnya 60 tahun. Oke. Nah, jadi untuk asam lambung ini memang tidak mengenal usia ya. Anak-anak ya, bahkan yang masih balita juga bisa kena asam lambungnya. Ada beberapa waktu lalu ya, seorang ibu-ibu curhat anaknya kena asam lambung. Itu karena dari pola makan ya. Kalau anak-anak itu biasanya jajan sembarangan. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati ya. Kalau membelikan jajanan, kalau bisa makan jajanan, aku tuh selalu makan nasi dulu biar dikit, jangan langsung jajan ya, apalagi pagi-pagi. Nah, apalagi kalau ibu-ibu ataupun lansia itu rentan banget dengan asam lambung, karena dari faktor makanannya di masa lalu itu nggak langsung terjadi loh. Asam lambung itu prosesnya panjang, jadi dari faktor ringan ke menengah ke parah itu panjang prosesnya, tergantung dari pola hidup kita. Misalnya nih, kita udah tahu ada asam lambung, ada MAH, ada GERD, tapi kita tetap makannya sembarangan, tidak menerapkan 3P, itu nanti bakalan naik levelnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan, lagi proses pengobatan asam lambung GERD anxiety, setiap bangun itu kayak kering. Jadi itu kenapa? Karena biasanya pejuang asam lambung itu kan tengah malam ya, kita tuh udah gak ada aktivitas, dan biasanya asam lambung kita naik, makanya biasanya kita naik ke
kerongkongan atau esofagus. Jadi rasanya itu kayak mengganjal, nggak enak, kayak bawaannya kayak mau radang. Aku sih biasa ngalamin kayak gitu. Kemudian bawaannya kayak gatal dan batuk. Pada saat bangun tidur itu kayak kering. Nah, cara yang harus kita lakukan gimana? Jadi pada saat bangun tidur sebelum makan apa-apa, saran aku minum air putih. Ya, kalau bisa air suam-suam kuku atau air hangat. Kalau misalnya nggak ada dispenser di rumah, masak aja airnya di termos. Aku itu lebih seringnya dimasak. Masak air, taruh termos kecil. Pada saat bangun tidur, aku ambil air biasa, kemudian aku tambahin air hangat, air panas. Jadi agak hangat gitu. Konsumsi air hangat ya bisa 1-2 gelas. Kemudian setelah itu ya biasanya sholat, lanjut mandi, kemudian konsumsi tepung Garut. Nah, kalau misalnya kayak mengganjal di tenggorokan, sebelum makan atau sebelum minum air hangat, pagi-pagi itu kita harus kumur-kumur dulu air garam. Caranya, masak air panas ya, tunggu hangat, kemudian tambahkan garam, ya kayak setengah sendok aja yang kecil, kemudian kumur-kumur ya, sampai kayak gini, gitu ya. Aku tuh bisa kayak gitu. Jadi kayak lendir-lendirnya itu kayak keluar dan itu nggak kering lagi. Lakukan seperti itu. Selain itu juga minum air hangat dan hindari dulu kayak makan minyak-minyak, goreng-gorengan kayak gitu ya. Dan juga kayak sambal-sambal itu dihindari, asam-asam juga dihindari. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ada Pandi-Pandi, Bun mau nanya, kena gastritis itu boleh nggak buat herbalnya pakai kunyit, jahe, sama serai? Jadi untuk gastritis, kalau serai ya, itu sebenarnya sih cocok-cocokan ya teman-teman. Kalau kayak jahe, kunyit, serai, saran aku boleh dicoba. Tapi setelah makan ya, gastritis itu sensitif karena ada radang, ada peradangan di dinding lambung. Aku aja pada saat itu konsumsi kunyit yang mentah nih, sensasinya itu langsung nggak enak banget ya, ngap. Kemudian perut aku tuh kayak diperas, nggak enak banget. Jadi kata dokter, kita itu pejuang gastritis kalau mau konsumsi apa-apa ya, kayak obat-obatan herbal, madu, setelah makan aja ya. Jadi kalau misalnya nggak mau makan nasi, pakai bubur Garut aja atau jenang gemi, itu bisa melindungi dinding lambung. Kemudian setelah 30 menit barulah misalnya mau minum jahe, kunyit, serai, temulawak, itu boleh ya, tapi jangan dalam keadaan perut kosong. Nah, kemudian di sini aku bakal bahas juga atas nama Glamming. Bunda, apakah sering terbangun saat tengah malam jantung berdebar? Iya, dulu pernah ngalamin ya teman-teman. Itu karena asam lambung kita udah naik. Selain itu juga biasanya aku tuh sering banget mimpi buruk. Kalian pernah gak sih ya terbangun dan berdebar ya, dan juga kadang ngap. Jadi caranya kayak gimana kalau udah ngalamin ini? Bangun, duduk tenang ya. Aku tuh biasa sambil istighfar, baca Al-Fatihah sambil tangan kanan megang dada kiri kayak gini ya. Aku tuh sambil baca-baca, kemudian kalau udah agak tenang baru minum ya. Setelah itu atur nafas. Ya. Kalau misalnya masih nggak tenang, kadang aku ambil air wudhu. Setelah air wudhu bisa sholat, kalau nggak bisa ya karena pikiran kita nggak tenang, lanjut tidur juga nggak apa-apa, tapi tinggiin bantalnya. Kemudian selain itu juga aku tuh biasanya langsung mutar kayak ruqyah ataupun musik-musik relaksasi agar nggak tenang, agar pikirannya tuh nggak kacau, agar agak tenang gitu. Nah, selanjutnya di sini aku bakal bahas terkait makanan. Ada yang nanya, Assalamualaikum, apa bisa diopen Bun? Terus kalau bikin oatmeal pakai pepaya bisa nggak dimakan, aman nggak buat asam lambung? Nah teman-teman, jadi aku itu sering banget nge-share ya kue-kue, tapi kalau misalnya kue gitu aku panggangnya di atas teflon karena aku nggak punya oven ya di Jakarta. Jadi kalau misalnya kalian punya oven itu lebih bagus lagi, boleh di oven ya. Kalau aku panggangnya di atas teflon aja, menurut aku lebih simple, nggak makan waktu lama juga. Mungkin oven juga lebih cepat sih ya. Jadi boleh di oven. Kemudian teman-teman kalau mau bikin kue-kue apa, oatmeal ataupun mungkin bubur oatmeal, mau ditambahkan buah pepaya, buah melon, itu menurut aku lebih enak dan aman. Jadi kalian boleh coba, itu bisa dijadikan untuk menu sarapan, misalnya untuk cemilan, untuk makan siang juga, ataupun untuk makan malam. Jadi boleh-boleh aja kreasikan sendiri ya menu-menu kalian agar nggak bosan. Apalagi untuk menu sarapan itu biasanya, aduh sarapan apa lagi nih,
udah bosan sama bubur, nasi putih. Jadi aku tuh selalu mutar otak nih. Kadang otak aku bikin bubur, kadang otak aku bikin nasi goreng, kadang aku bikin pakai topping-topping yang lain. Jadi apa aja yang penting aku suka dan membuat aku nyaman lambungnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini juga aku bakal bahas, ini ada radang gaming. Boleh nggak sih Bun kalau kita konsumsi air tajin dan juga konsumsi kunyit? Boleh, nggak ada masalah. Ini semuanya adalah tradisional ya, herbal, bukan herbal sih, minuman tradisional. Jadi teman-teman kalau misalnya pada saat bangun pagi ya, pengen minum air tajin dulu boleh ya, sebelum makan nasi 30 menit minum air tajin. Kemudian setelah itu kan makan nasi. Kalau misalnya selanjutnya kayak jam 8 atau jam 9 minum kunyit itu boleh, nggak ada masalah ya. Tapi jangan dalam keadaan perut kosong, apalagi yang gastritis ya. Aku tuh tidak menyarankan dalam keadaan perut kosong, karena pengalaman pribadi aku pada saat itu minumnya sebelum makan ada sensasi luar biasa banget. Jadi jangan terulang sama kalian ya. Bun, saya tadi makan toge yang oseng, boleh nggak Bun? Nah, jadi kalau gastritis, kalau toge dikurangi dulu ya, karena itu mengandung gas. Tapi kalau misalnya nggak ada sensasi ya boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan ya. Jadi sayur-sayuran putih ya kayak toge, sawi putih, kol, itu kalau bisa dikurangi karena itu mengandung gas. Kalau misalnya kita makan yang berlebihan, nanti gasnya banyak, asam lambung kita naik lagi. Jadi banyak lagi sensasinya. Jadi perhatikan ya makanannya, menu-menunya juga harus diperhatikan, harus disiplin. Jangan sampai kita nih lagi proses pemulihan tiba-tiba kambuh karena ketidakdaruran kita sendiri, karena kesalahan menu yang kita pilih. Jadi kita tuh harus selektif dalam memilih menu-menu, apalagi kalau misalnya kita nih ya lagi proses pemulihan. Kemudian ciri-ciri mau sembuh itu udah nggak ada lagi kayak sensasi heartburn itu ya, udah nggak ada lagi, udah nyaman beraktivitas, kemudian udah nyenyak tidurnya. Jadi itu adalah ciri-ciri kalau kita udah mau sembuh. Seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.